bikin channel re-upload film, tapi bisa dimonetisasi dan bebas dari klaim hak cipta. Emang bisa? Bisa, dan begini caranya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Setiawan Zeni TV, tempat di mana kalian bisa mendapatkan tips dan trik seputar how to make money online. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat channel re-upload film yang aman untuk dimonetisasi. Karena biasanya kita kalau re-upload film itu rawan dengan klaim hak cipta, karena memang film memiliki perlindungan hak cipta ya, atau hak atas kekayaan intelektual. Tapi di sini kita bisa melakukan beberapa trik untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan membuat channel yang memberikan sinopsis seputar film atau alur cerita film. Contohnya adalah channel Insomnia Film. Di channel ini dia sudah memiliki 1,42 juta subscriber. Kalau kita lihat, ini kontennya dia tidak menampilkan full seluruh filmnya, hanya beberapa potongan saja, potongan klip atau mungkin screenshot yang dijadikan slide, lalu diberikan narasi seputar dari film tersebut. Ada lagi channel serupa namanya Album Film. Ini subscribernya juga sudah 1 juta subscriber. Kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi ini hanya menyampaikan alur cerita secara garis besar dari sebuah film, lalu mengambil beberapa potongan film tersebut. Channel selanjutnya adalah Cinema Z Recap. Ini subscribernya sudah 1,86 juta subscriber. Rata-rata memang formatnya sama semua ya, alur cerita film, kemudian dipotong-potong dari video yang sudah ada, video aslinya, lalu disampaikan kembali dalam sebuah narasi. Nah, narasi alur cerita ini harus diucapkan secara langsung ya, dengan voice over. Saran saya, meskipun dari beberapa channel ini menggunakan narasi AI atau suara robot ya, tapi akan lebih baik kalau teman-teman mengucapkan sendiri narasinya, merekam dengan suara sendiri. Karena itu akan lebih aman lagi untuk nanti channelnya bisa dimonetisasi. Nah, trik berikutnya ketika teman-teman ingin membuat channel alur cerita seperti ini adalah pada proses editing. Oke, langsung kita masuk ke proses editing. Nah, proses editing adalah proses yang sangat menentukan apakah konten kita atau video kita bakal terkena hak cipta atau enggak. Jadi ada trik ya teman-teman, yaitu pada proses editing kita memang harus melakukan proses editing yang sangat ekstra supaya nggak sama secara visual plek-keteplek seperti video aslinya. Kalau sama atau teman-teman tidak melakukan editing, hanya cut to cut saja, kemungkinan besar akan terkena klaim hak cipta. Nah, caranya adalah misalkan film ini akan saya edit untuk menjadi konten alur cerita. Agar tidak terkena hak cipta, kita crop videonya ya. Di sini saya pakai CapCut. Kalau dengan video editor lainnya juga kurang lebih sama. Caranya berbeda-beda ya, tapi intinya sama. Kalau pakai CapCut di sini ada crop ya. Ini kita crop. Nah, supaya secara visual nggak sama-sama banget dengan video aslinya. Misalkan saya zoom seperti ini ya, saya crop segini deh, lalu klik confirm. Nah, ini kan berbeda dengan yang tadi ya, secara visual nggak terlalu mirip-mirip banget. Kalau misalkan masih mirip, ini bisa ditambahkan filter atau ditambahkan overlay efek ya, misalkan ditambahkan bintang-bintang, pakai efek green screen. Di YouTube banyak menyediakan gratis ya. Nah, di CapCut ini juga ada chroma key ya, misalkan teman-teman mau memakai efek green screen seperti ini, tinggal diklik aja, kemudian slidernya seperti ini ya. Kita play. Nah, setidaknya dengan ini akan lebih aman dari klaim hak cipta. Dan yang perlu diingat adalah potong bagiannya mungkin hanya beberapa detik ya. Jadi jangan terlalu lama untuk adegan yang sama. Jadi misalkan hanya 5 detik atau 7 detik, kita cut aja. Nah, lakukan berulang-ulang untuk
adegan-adegan berikutnya. Itu untuk proses editing supaya kita nggak terkena klaim hak cipta. Nah, lalu trik kedua supaya channel kita rame, supaya channel kita banyak yang nonton, menimbulkan rasa penasaran dari penonton, saran saya adalah jangan menggunakan film yang mainstream ya. Jadi jangan misalkan menggunakan film-film Marvel atau film-film superhero, film-film action yang blockbuster yang sudah sangat terkenal. Karena ternyata di channel-channel ini yang tadi sudah saya sebutkan, mereka rata-rata menggunakan film-film pendek, short movie atau indie movie yang dibuat oleh filmmaker yang belum terkenal, tapi film-filmnya rata-rata bagus. Contohnya ini ya. Untuk cari short movie yang bagus banyak banget ya teman-teman, di YouTube juga banyak. Misalkan kita masukkan short movie Indonesia, ini banyak banget keluarnya. Ini bisa kita review. Hampir semuanya bagus-bagus, bahkan beberapa di antaranya sudah memiliki award dari ajang penghargaan internasional. Ada channel Win Cinema, ini dia menggunakan film dari Italia. Jadi film ini film yang nggak terkenal tapi alur ceritanya bagus. Dan trik kedua adalah menggunakan judul dan thumbnail tanpa menyebutkan judul filmnya. Jadi judul film itu nggak dimasukkan sama sekali sebagai keyword pada judul ya, pada judul video atau pada thumbnail. Mereka hanya mengandalkan clickbait. Nah, misalkan ini ya, terungkapnya masa lalu Ellie. Kita kan nggak tahu ya, Ellie itu siapa sebelum nanti masuk ke filmnya. Kita nonton alur ceritanya. Inilah awal mula Ellie terkena gigitan zombie. Ini kan sudah clickbait. Ada lagi ya, kita cari lagi. Ternyata bumi adalah telur raksasa yang siap menetas. Nah, ini juga clickbait. Ini ngomongin apa sih? Jadi orang penasaran, orang pengen ngeklik. Kalau kita lihat ya, karena mereka tidak menyebutkan judul filmnya, kita lihat di deskripsinya, judul film ada di akhir cerita film. Nah, ini baru diungkap judul filmnya pada akhir film ini supaya orang yang nonton video ini nonton sampai selesai, biar tahu ini film dari film apa. Di channel Insomnia Film ini juga ya, clickbaitnya dikira miskin padahal satu pulau punyanya dia semua. Ini clickbait banget. Ini sama ya, judul film di akhir video. Judul film jangan ditaruh di judul video atau di deskripsi video ya teman-teman. Jadi judul filmnya nanti taruh di bagian akhir saja. Dan pemilihan clickbait maupun thumbnail ini sangat penting. Oke, sekian dulu video dari kami. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti kami dari tim Setiawan Jenny akan membalasnya dengan semaksimal mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.